Halo, saya pengamat militer, kembali bersama Mesin Perang Channel. Belum selesai tunggakan pembayaran cost share pengembangan bersama pesawat KF-21 Boromei, kini Indonesia kembali diterpa masalah. Kali ini, insinyur Indonesia dituduh mencuri data pesawat KF-21 Boromei, hingga insinyur tersebut dilarang meninggalkan Korea Selatan. Kasus ini disampaikan oleh Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, di mana insinyur asal Indonesia yang saat ini bekerja di Korean Aerospace Industry dituduh mencuri data teknologi pesawat KF-21 Boromei. Untuk memastikan kebenaran pencurian ini, para insinyur asal Indonesia saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. DAPA menuduh para insinyur asal Indonesia ini mencuri dan menyimpan data teknologi pesawat KF-21 Boromei di sebuah flash disk. Karena dugaan ini, tak hanya DAPA, sejumlah pihak terkait diantaranya Badan Intelijen Nasional turut ikut melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Penyelidikan ini berfokus apakah terduga, yakni insinyur tersebut menyimpan teknologi strategis program pengembangan KF-21 Boromei atau tidak. Agar penyelidikan dapat berjalan serta cepat selesai, saat ini insinyur yang diduga mencuri data tersebut dilarang meninggalkan Korea Selatan. Diketahui, Indonesia sendiri merupakan salah satu mitra dalam pengembangan pesawat KF-21 Boromei, yang mana Indonesia menanggung 20% atau 1,7 triliun won dalam pengembangan pesawat ini. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia disebut gagal membayar cicilan cost share kepada Korea Selatan. Karena penundaan pembayaran cost share ini, Korea Selatan sampai beberapa kali menagih kepada Indonesia agar membayar cicilan tersebut. Meski begitu, Indonesia disebut berkomitmen untuk melakukan pembayaran cost share kepada Korea Selatan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pada tahun ini Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar 1,25 triliun rupiah untuk nantinya digunakan sebagai pembayaran cicilan pengembangan KF-21 Boromei. Jika dihitung, hingga saat ini Indonesia masih menyisakan sekitar 14 triliun rupiah untuk pembayaran pengembangan cost share ke Korea Selatan. Dan jika pada tahun ini Indonesia membayar 1,25 triliun rupiah, maka sisa tunggakan yang harus dibayarkan ke Korea Selatan sekitar 12,75 triliun rupiah. Dengan komitmen ini, Indonesia ditargetkan akan melunasi cicilan cost share ini hingga tahun 2026. Meski banyak masalah dalam perjalanannya, ada hal lain yang didapat oleh Indonesia, yakni teknisi hingga lulusan teknik penerbangan bisa andil bagian dalam program ini. Sehingga ke depan Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dapat mengembangkan jet tempurnya sendiri. Di sisi lain, dengan gagalnya Indonesia membayar cost share pengembangan KF-21 Boromei ini, pihak Korea Selatan sampai merubah strategi, yang mana melalui Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, Korea Selatan direncanakan pada tahun 2024 ini mulai memproduksi massal pesawat KF-21 Boromei dengan mengurangi jumlah produksi pada batch pertama. Dari rencana sebelumnya yang awalnya 40 unit pesawat, Korea Selatan mengurangi produksi pesawat KF-21 Boromei hanya menjadi 20 unit pesawat saja. Nantinya, sesuai rencana pengembangan pesawat ini, Korea Selatan secara bertahap akan mengganti pesawat tempur tua yang masih dioperasikannya dengan pesawat KF-21 Boromei.